Season 2, Terjerat Cinta Duda. Bab 86. Duri dalam rumah tangga. Jam 9 abang masih meeting ay, maaf ya sayang, masih keburu kok yuk berangkat sekarang, bujuk Aslan. Yuk berangkat atau mau abang hubungi dulu dokternya bilang buat nunggu kita, lanjut Aslan. Nggak usah. Ketus Beka. Sebenarnya bukan hal itu yang membuat Beka kesal tapi perkataan Renata tadi terekam di memorinya, bagaimana jika benar adanya. Meskipun jauh dari kelakuan Aslan tapi siapa tahu Alsan memang mampir dulu di tempat lain sebelum pulang ke rumah. Bagus. Geraknya semakin aktif, apa ada keluhan untuk bundanya? Nggak ada dok. Alhamdulillah semuanya baik untuk selera makan pun sekarang sudah semakin banyak dok, jawab Beka. Berarti tinggal menunggu persalinannya saja, mau normal apa Caesar? Normal saja dong, saya ingin merasakan normal saja biar makin terasa jadi ibunya. Hahaha. Lewat operasi atau persalinan normal semua sama bu, sama-sama sakit jadi sama-sama merasakan jadi ibu kecuali kalau melalui operasi sakitnya pindah ke ayahnya baru bisa dikatakan tidak merasakan jadi ibu seutuhnya. Terkadang saya sendiri heran banyak ibu-ibu yang menyimpulkan sendiri kalau melahirkan dengan operasi bukan ibu yang seutuhnya padahal semuanya sama-sama berjuang mengeluarkan bayi mereka, jelas sang dokter dan dibalas senyuman oleh Aslan. Tapi keputusan semuanya kembali pada ibunya. Normal saja dok, tegas Beka. Tidak masalah pak? Tanya sang dokter pada Aslan. Terserah istri saya saja dok, dia yang akan menjalaninya, jika itu keinginannya ya tidak masalah untuk saya, sahut Aslan. Baiklah jika memang ingin melahirkan normal jaga asupan kalori yang bunda konsumsi setiap hari agar tidak berlebihan dengan memperbanyak konsumsi makanan sehat, seperti buah-buahan, sayuran, protein rendah lemak, dan serat. Batasi konsumsi makanan manis dan berlemak tinggi. Selain itu, tetap minum vitaminnya setiap hari dan jangan lupa olahraga, bisa ikut senam ibu hamil dan yoga, jelas sang dokter lagi dan diangguki Beka patuh. Apa ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Terkadang saya cemas sendiri dok untuk mempersiapkan diri sekarang ini, akui Beka. Menjelang persalinan, perasaan bunda mungkin akan menjadi tidak karuan karena mengkhawatirkan proses persalinan nanti. Apakah si kecil akan lahir dengan sehat dan sempurna atau kecemasan lain-lain? Saya cukup mengerti ketakutan itu bun tapi hal seperti itu hanya akan membuat bunda stres dan akhirnya akan berpengaruh pada kondisi kesehatan bunda dan calon babynya. Jadi, tidak perlu khawatir, cara menjaga kehamilan trimester ketiga yang bisa ibu lakukan adalah dengan rileks dan perbanyak manjakan diri. Lakukanlah hal-hal yang menurut bunda itu happy hal menyenangkan tapi tidak berisiko untuk si kecil. Jika bunda merasa senang, maka emosi ini akan menular pada si kecil, sehingga ia pun akan menikmati kebahagiaan bundanya. Peran bapak juga penting di sini pak, usahakan ibunya terus happy tanpa beban, terang sang dokter lagi. Bulan depan ini sudah ada bisa diajak maraton pagi-pagi bundanya pak, saran dokter cantik itu. Jangan melakukan hal yang berbahaya ya bun. Baik dok terima kasih untuk masukannya, ujar Beka. Nanti saya resepkan vitamin lanjutannya ya bun, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi saya rasa sudah cukup jelas ya bun. Iya dok sekali lagi terima kasih. Kami pamit dulu dok, ucap Beka segera bangkit dan menyalami sang dokter. Iya. Dengar bang, aku harus happy terus bukannya malah kesel terus kamu buat, omel Beka saat sepasang suami istri ini berjalan ke arah parkiran. Kan sekarang udah bahagia ay. Tapi kamu sering menguji kesabaranku bang. Ya udah maaf deh yang, hari ini Bumil mau kemana? Mall? Belanja. Atau kita ke salon aja, tawar Aslan. Enggak deh, mau pulang aja, mau peluk kamu di rumah, jawab Beka membuat Aslan mengerutkan keningnya.
Kenapa? Nggak boleh. Bukan tapi tumben aja yang. Ia mau peluk kamu sambil buka aplikasi belanja. Aku lagi nggak mood buat belanja langsung, maunya diantar kurir aja. Oh, kirain nggak mood belanja, rupanya beda cara tapi tujuan tetap sama menghabiskan uang. Ya bedalah, ini duduk manis tanpa mengurangi tenaga dan energi bang. Ya udah, kita pulang ya sayang, nggak apa-apa belanja banyak asalkan kamu bahagia. Gitu dong jadi suami. Iya yang tapi tetap nggak gratis, bayarannya ntar malam ya, ucap Aslan sambil menaikkan satu alisnya. Tetap nggak mau rugi, ketus BK membuat Aslan terkekeh kecil. Kok jam segini Mas Juna belum juga pulang ya? Keluh Renata melirik ke arah jam dinding sudah pukul 8 malam tak biasanya Juna pulang selarut ini apalagi setelah mereka memiliki baby Satria. Juna akan selalu pulang cepat karena tidak tahan jauh dari dia dan Satria. Renata menata wajah sang anak yang tengah tertidur pulas terlihat jelas semuanya mirip Juna, tak ada bedanya, hanya Satria versi kecilnya. Renata menarik sudut bibirnya kecil lalu mengecup sekilas membuat Satria menggeliat kecil dan sangat menggemaskan. Renata menepuk bokong sang anak perlahan hingga Satria tertidur pulas kembali. Terkadang Renata meletakkan Satria di box bayi tapi terkadang membawa Satria tidur bersamanya dan Juna. Renata semakin gelisah menunggu kepulangan sang suami apalagi ponsel Juna tidak bisa dihubungi saat ini. Di mana kamu Mas? Gumam Renata pelan sambil berjalan ke arah balkon untuk melihat pemandangan di depan balkon sambil menunggu kepulangan sang suami. Bang model ini bagus deh, aku mau ya. Boleh. Ambil 2 ya bang, pinta BK. Satu saja ini lumayan gede loh boxnya mau diletakkan di mana nanti kalau kamu beli 2. Satu di luar satu di dalam kamar kita. Satu aja Mubazir. Mulai pelit kamu ya bang, ini untuk anak kamu loh, kesal BK. Bukan pelit sayang tapi mubazir jika harus beli 2 kecuali kalau rumah kita sendiri kamu boleh beli berapa banyak pun bebas, ucap Aslan membuat BK menatap sang Suwarni tajam. Ya beberapa hari ini Aslan sering membahas rumah sendiri, bukan maksud ingin membawa BK pindah sekarang tapi setidaknya Aslan juga ingin membangun rumah impiannya bersama BK dan anak-anaknya nanti. Kamu beneran mau pindah bang? Tanya BK serius. Nggak sekarang paling tidak ya setelah anak kita usianya 2 atau 3 tahun, siap untuk punya adik lagi. Ini belum lahir juga udah ngomongin anak lagi. Kelarin dulu yang ini bang. Hehehe. Iya sayang, tapi bagaimanapun juga abang pengen punya rumah sendiri untuk kamu dan anak-anak kita nanti. Tapi nggak sekarang juga kali bang, kasihan mama sama papa. Kan ada Juna sama Renata. Tapi kalau kita pindah pasti Mas Juna juga bakalan pindah bang apalagi Mas Juna juga udah lama pengen bawa Renata pergi dari rumah kalau semua pergi mama bisa nangis terus bang, sabar ya. Ya udah nggak usah bahas itu dulu nanti kamu malah kepikiran lagi, ingat pesan dokter fokus sama kelahiran dede aja, soal yang lain entar kita pikirkan lagi. Siapa tahu ada yang jual rumah di komplek ini kita beli aja biar nggak jauh pindahnya. Iya bang, untung-untung Pak Jamal tetangga sebelah rumah kita yang mau jual rumah langsung beli aja bang nggak usah pikir panjang lagi. Apa perlu abang usir dia sekarang biar kita bayar rumahnya, canda Aslan. Hahaha. Nggak gitu juga bang, bisa digebukin orang komplek dong kamunya. Hehehe. Canda sayang, yuk bobo udah malam, besok mau unboxing paket-paket kamu itu kan. Iya bang, aku juga udah ngantuk, peluk sini, ujar BK manja sambil membenamkan wajahnya di dada sang suami lalu memejamkan matanya. Renata mendengar suara mobil dari atas balkon kamarnya membuatnya menjadi lega bercampur kesal. Sayang.
Mas pulang, ucap Juna masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Satria tengah tertidur pulas di atas ranjang yang dibatasi beberapa bantal. Renata melihat ke arah sang suami yang buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Renata hanya diam tak mau bersuara sedikit pun. "Sayang," panggil Juna setelah keluar dari kamar mandi untuk membersihkan diri, tapi Renata tak kunjung menjawab panggilan sang suami. Melihat Renata tak bereaksi, Juna pun langsung mendekat dan memeluk istrinya ini lalu mengecup pipi Renata. "Kangen banget deh. Aku lelah mau tidur," tepis Renata sambil berjalan ke arah ranjang, membuat Juna heran apa yang terjadi dengan istrinya ini. Juna ikut menyusul ke arah ranjang mereka. "Enak banget ya boboknya sayang. Bangun yuk, papi kangen nih sama Satria," ujar Juna mencium pipi gembul Satria. "Jangan diganggu, Satria baru tidur, kamu mah enak pulang pergi semaumu, nanti kalau Satria bangun aku juga yang repot," ketus Renata membuat Juna terkejut. Tak biasanya Renata melarangnya mengganggu Satria. "Kamu kenapa yang?" tanya Juna lembut, membuat hati Renata dongkol. Bisa-bisanya Juna dengan enteng bertanya dia kenapa. "Ya marahlah. Lelaki nggak peka," pikir Renata bertambah kesal. Renata memejamkan matanya, meskipun sangat ingin mendengar penjelasan Juna, tapi dia juga lelah dan mengantuk seharian mengurus Satria. "Yang, tadi banyak rekan bisnis Mas yang kasih selamat untuk kelahiran Satria," ucap Juna tapi tak digubris Renata. "Mereka bilang Mas beruntung bisa cepat punya momongan terus bonus istri cantik," lanjut Juna membuat Renata menarik sudut bibirnya kecil dengan mata yang tetap terpejam. Juna melirik ke arah Renata yang tetap memejamkan matanya, membuat Juna menarik nafas panjang. Dia benar-benar lelah, gumam Juna melirik ke arah Renata. Juna memutuskan untuk mengangkat Satria dan memindahkannya ke dalam box bayi lalu kembali ke ranjang untuk memeluk Renata dari belakang. "Terima kasih sudah hadir di hidup Mas, tanpa kamu Mas nggak tahu bisa sebahagia ini atau tidak. Kamu seorang ibu dan istri yang sangat baik," bisik Juna sambil mencium tengkuk Renata lembut, lalu dia juga ikut memejamkan matanya karena seharian bekerja membuat tubuhnya juga lelah. "Pagi sayang," sapa Ardi melihat sang istri yang tengah ikut berkutat di dapur dengan pembantu rumah mamanya. "Pagi Kak, udah bangun. Mau sarapan pakai apa?" tawar Safa. "Mau roti panggang selai strawberry aja yang." "Tumben mau yang manis-manis?" tanya Safa. Tak biasanya Ardi suka sarapan yang manis-manis pagi hari. Biasanya nasi goreng atau bubur ayam. Jika roti panggang dia suka diberikan sayur mayur bukan selai strawberry seperti yang dipintanya saat ini. "Lagi pengen aja." "Ya sudah tunggu ya Safa buatkan dulu," ujar Safa dan diangguki Ardi patuh. "Pagi Fa," sapa Randy. "Pagi Pa, mau ke rumah sakit?" tanya Ardi. "Ya, pagi ini ada pengarahan untuk para koas baru, Mama mana?" "Kok nanya aku? Papa dong yang seharusnya lebih tahu Mama di mana." "Nggak kelihatan dari Papa keluar kamar mandi." "Mungkin lagi di belakang Pa, beberapa hari ini Mama lebih sering mengurus taman belakang Pa, dia lagi suka dengan bunga mawar," jawab Safa sambil meletakkan roti permintaan Ardi. "Gimana kondisi kamu Di? Ada perubahan?" "Alhamdulillah Pa, udah nggak muntah-muntah lagi kayak kemarin, tapi tetap nggak bisa makan sembarangan." Jauh berbeda ya dengan Safa. "Iya Pa, justru Safa yang nggak merasa apa-apa, bahkan nggak menunjukkan kalau dia hamil sama sekali, cuma perutnya aja tambah gede," jawab Ardi dan diangguki Safa setuju. "Hehehe. Nggak apa-apa Di, punya anak juga butuh perjuangan. Berarti sekarang anak kalian sedang ingin kamu yang berjuang sebelum bundanya yang berjuang untuk melahirkan di dunia nanti. Semangat," jelas Randy. "Iya ya Pa, alhamdulillah masih semangat sampai saat ini," sahut Ardi. "Mantap.
Erla datang membawa satu tangkai bunga mawar merah lalu meletakkan di atas meja makan. "Tumben Mama berkebun?" tanya Ardi. "Nggak tahu kenapa suka aja lihat mawar sekarang jadi Mama putuskan untuk berkebun mawar." "Hati-hati tertusuk durinya Ma, ingat Randy. Kalau duri mawar sih Mama masih bisa tahan Pak asal jangan duri dalam rumah tangga aja." "Hahaha. Mama emangnya mau ada duri dalam rumah tangga?" tanya Ardi. "Kalau ada pun pasti kalah sama Mama kamu Di, orang dia lebih tajam daripada duri mawar," jawab sang papa membuat Ardi dan Safa tertawa kecil. "Coba aja kalau berani. Kan belum apa-apa udah ngancem, mana berani papa, orang cinta mati sama Mama," rayu Randy membuat Safa dan Ardi geli sendiri dengan orang tua mereka ini. "Mi, pakein dong," ucap Juna setelah selesai mandi meminta Renata untuk memakaikan bajunya. "Kan punya tangan sendiri. Tapi maunya dipakein sama kamu," manja Juna. Renata menghela nafas berat lalu mendekat ke arah sang suami. Juna menarik pinggang sang istri hingga keduanya semakin dekat. "Mas, aku mau mandiin Satria," alasan Renata ingin menghindar tapi justru ditarik Juna lebih dekat. Kap, satu kecupan mendarat di bibir Renata. "Satria belum bangun, urus Mas dulu. Udah gede juga. Emang ada larangan ngurusin suami? Maaf kemarin Mas telat pulang sayang, kerjaan padat banget baterai HP-nya juga lowbat," jelas Juna. "Mumpung Satria masih tidur Mas maunya kamu yang urusin Mas dari ujung rambut sampai kaki," lanjut Juna lagi. "Memangnya nggak bisa kasih kabar dari ponsel supir? Mas nggak mau nomor kamu dimiliki orang lain, cukup keluarga dekat kita saja," tegas Juna. "Sekali lagi maaf, pasti kamu khawatirkan semalam tapi Mas benar-benar kerja sayang," ungkap Juna sambil jujur. Juna memegang dagu sang istri lalu mengangkatnya ke atas agar bisa wajah mereka bisa saling bertatapan. "Kamu bisa lihat di mata Mas betapa Mas mencintai kamu dan Satria jadi tidak ada alasan untuk membuat kalian kecewa." Bak terhipnotis Renata tersenyum kecil membuat Juna sedikit lega. "Tapi aku benar-benar khawatir," ujar Renata pelan. "Maaf lain kali Mas akan cek ponsel agar kamu bisa terus hubungi Mas." Renata mengangguk kecil, Juna memajukan wajahnya hendak mencium sang istri tapi tangisan Satria membuat Renata mendorong tubuh Juna lalu berlari ke arah Satria. Juna menghela nafas panjang sepertinya dia harus banyak mengalah dengan malaikat kecilnya ini. Kehamilan Beka sudah semakin besar, kini bumil cantik itu semakin kesulitan untuk bergerak. Beruntung Aslan tipe suami yang sabar apapun dia lakukan sendiri bahkan tak jarang setiap malam Beka merengek ingin Aslan yang menggosok tubuhnya sebelum tidur. "Bang, nanti siang pulang dulu aku ingin ditemani ke salon." "Kenapa harus ke salon Ai? Orang salonnya saja dibawa ke sini, repot banget deh." "Tapi aku maunya perawatan lengkap Bang sebelum melahirkan." "Bisa kok Ai, nanti kita minta mereka bawa seluruh alat salonnya ke sini, kan gak lucu kalau tiba-tiba kamu lagi nyalon perutnya mules kayak kemarin," jelas Asian karena kemarin malam Beka merasa seperti akan melahirkan ternyata hanya kontraksi palsu akibat mereka melakukan hubungan intim terlalu lama. "Itu sih salah kamu Bang, minta jatahnya kelamaan. Abis enak mau gimana dong," jawab Aslan sambil memasang dasinya. "Terus gimana? Mau ke salon atau orang salonnya ke sini?" tanya Aslan lagi. "Gimana ya? Kalau orang salon ke sini Renata sama Mama juga bisa ikut gabung nyalon bareng kali ya?" "Iya, siapa tahu Renata juga sudah butuh rileks kan," jawab Aslan. "Ya udah deh panggil orang salonnya aja Bang, tapi alatnya harus lengkap ya Bang, nggak mau setengah-setengah." "Iya sayang, kapan perlu salonnya kita beli sekalian biar kamu bisa nyalon terus," ujar Aslan sambil terkekeh kecil.
Terkadang permintaan istrinya ini selalu di luar nalar, tapi bagaimanapun juga sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab, Aslan selalu memenuhinya agar Beka terus bahagia dan bayi mereka di dalam sana juga ikut bahagia. Ya udah abang berangkat dulu, nanti kamu tunggu di rumah saja, abang yang hubungi orang salonnya. Ya haruslah, kalau bukan abang siapa lagi, tapi inget jangan macam-macam, cuma sebatas komunikasi kerja. Posesif banget istri gue. Harus. Istri posesif aja suami masih bisa main belakang, apalagi cuek. Mau gue sunat 2 kali, ancam Beka membuat Aslan menggeleng cepat lalu mengecup bibir sang istri dan segera pamit. Kamu nggak mau ngidam apa gitu yang? Tanya Ardi pada sang istri dan dijawab gelengan oleh Safa. Nggak pengen beli apa-apa. Barang branded gitu, atau pengen ngidam yang mahal-mahal? Enggak, anak kita tahu diri deh kak, kalau cari uang itu susah. Kakak heran deh, yang sama kamu hamilnya anteng banget, nggak kaya, kebanyakan ibu hamil pada umumnya yang kan ngidam sama bawaan hamilnya udah lama diambil semua sama kakak, jadi Safa kebagian yang enaknya aja, jawab Safa sambil mengoleskan selai kacangnya di rotinya. Tapi kakak juga pengen seperti laki-laki lain yang istrinya pengen ini itu yang. Hahaha. Kakak aneh deh, orang kadang justru keberatan istrinya kebanyakan ngidam, nah kakak malah pengen dibuat repot sama istri yang sedang hamil. Ya nggak banyak juga, minimal kamu minta rujak kek atau pengen makan apa gitu biar kakak juga kebagian peran ayahnya. Rujak mah receh banget kak. Gampang nyarinya, jadi males buat dijadikan bahan ngidam, tapi kalau rujak mangga muda punya tetangga sih boleh juga. Kita nggak punya tetangga yang ada pohon mangganya, kita tinggal di apartemen. Gimana kalau kita keliling ke komplek-komplek cari rumah yang punya mangga muda terus kakak yang ambil, usul Safa membuat Ardi mengerutkan keningnya. Gimana? Mau nggak? Katanya pengen lihat Safa ngidam. Kenapa nggak beli aja yang? Nggak seru. Mau nggak nih? Ujar Safa sambil mengelus lembut perutnya yang sudah membesar, membuat Ardi mau tidak mau harus terjebak dengan ucapan sendiri. Ya udah kakak ambil kunci mobil dulu, sahut Ardi dan diangguki Safa semangat. Niat hati hanya ingin menawarkan beberapa contoh ibu hamil mengidam, tapi justru terjebak dengan ucapan sendiri. Enak juga ya kak kalau begini, mama dulu nggak tahu kalau orang salon bisa dipanggil ke rumah dan bawa sebegini banyaknya barang-barang, ujar Nia. Iya ma, aku juga nggak habis pikir Bang Aslan bisa sampai kepikiran begini karena nggak boleh aku keluar rumah. Enak nggak re? Tanya Beka saat mereka bertiga melakukan perawatan rambut di rumah dengan bantuan orang salon langsung. Enak kak? Sering-sering aja lo ngidam aneh-aneh gini biar gue sama mama ikut ngerasain enaknya juga, sahut Renata. Kata Bang Aslan ngidam apa aja boleh re, asal yang gak beresiko buat si dedeknya. Kemarin gue ngidam pengen ke taman mini re, tapi Bang Aslan gak boleh, cerita Beka. Kenapa? Tanya Renata penasaran. Dia tahu kalau kamu pasti pengen naik kora-kora. Kalau nggak biang lala, potong Mama Nia dan diangguki Beka. Kok Mama tahu? Tanya Renata. Dulu waktu kecil Aslan pernah ikut kami ke taman mini, karena Juna paling takut ketinggian jadi Aslan yang nemenin Beka. Mama pikir Aslan nggak apa-apa, tahu-taunya pas udah kelar naik malah muntah, jawab Mama Nia sambil terkekeh kecil mengingat masa lalu anak-anaknya ini. Iya re. Sejak itu Bang Aslan trauma kalau diajak ke sana. Lagian lo kayak anak laki mainannya, yang kaleman dikit dong. Hobinya begitu, mau gimana lagi? Hobi kok aneh? Mama waktu hamil Beka ngidam apaan sih ma? Bisa begini, canda Renata membuat mereka tertawa bersama. Seharian dimanjakan dengan perawatan tubuh membuat 3 perempuan ini terlihat fresh. Bersambung.